Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore ketika Aruna mengganti papan open di pintu kaca butik menjadi close. Sepeninggalan suaminya, Aruna yang tadinya ibu rumah tangga kini harus bekerja untuk menafkahi diri sendiri. Aruna bekerja di butik bridal yang terletak di kawasan Dago, Bandung dan ia adalah manajernya. Posisi ini ia dapatkan karena pemiliknya adalah sahabat dari mendiang sang mama. Tapi Aruna harus melewati masa training selama 6 bulan yang melelahkan, waktunya tersita hampir 24 jam bekerja dengan manajer sebelumnya, mengikuti kemana beliau pergi hingga Aruna dinyatakan mampu memegang jabatan ini. Kembali ke Aruna yang tadi membalikan SIM board, sekarang ia sudah berada di pelataran parkir menghirup udara luar yang terkontaminasi asap kendaraan bermotor. Aruna mengamati mobil dan motor berdesakan di jalan, seakan mereka sedang tergesa-gesa untuk pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga tercinta. Bibir Aruna tersenyum kemudian menengadah agar air mata yang telah berkumpul di pelupuk mata tidak merembes membasahi wajahnya. Ia menatap langit yang diselimuti senja. "Ma. Pak. Apa kabar?" "Di sini Aruna." Gumaman Aruna terhenti, dadanya sesak sekali. "Aruna baik-baik aja," sambung Aruna berdusta dengan suara serak. Bagaimana Aruna bisa baik-baik saja sedangkan beberapa minggu lalu ia dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita membawa anak laki-laki yang mirip dengan bian mendiang suaminya. Wanita bernama Rika itu membawa foto di mana terdapat gambar Mas Bian yang duduk berdampingan dengannya. Sebagian kepala mereka ditutupi selendang seperti sedang melakukan prosesi akad nikah. Lalu ada selembar surat yang menyatakan kalau Mas Bian telah menikah secara siri dengan wanita itu 2 tahun lalu. Sementara Aruna dan Bian baru menikah selama 3 tahun, jadi bila wanita itu benar adalah istri dari suaminya, berarti baru 1 tahun pernikahan, suaminya sudah menikah lagi. Aruna ingin marah tapi Bian sudah terbujur kaku di bawah tanah. Semenjak mengetahui berita itu, Aruna sudah tidak pernah lagi mendoakan suaminya. "Mbak, kita pulang duluan ya." 2 orang karyawan butik pamit. Aruna menoleh lalu tersenyum. "Oh iya, hati-hati ya." 2 gadis itu mengangguk sopan padanya. "Bu, Aruna belum mau pulang?" Security bernama Pak Yayat menyapa. "Sebentar lagi, Pak. Nunggu reda dulu macetnya." Pak Yayat mengangguk sambil tersenyum. Pria itu kemudian masuk ke posnya. "Mbak, kami pulang ya." Aruna yang kini sedang memeluk tubuhnya sendiri kembali menoleh. Sekarang karyawan bagian desain dan produksi yang pamit kepadanya. "Oke, sampai besok." Aruna melambaikan tangan mengiringi kepergian mereka yang berjalan keluar parkiran butik untuk mengambil kendaraan yang dititipkan di lahan kosong di belakang butik. Kini langit sudah gelap, Aruna harus pulang. Membalikan badan, ia pun kembali masuk ke dalam untuk mengambil tas. Aruna memiliki privilege sendiri sebagai seorang manajer. Setiap sore saat parkiran di depan butik sudah kosong, Pak Yayat akan membawa mobilnya dari lahan parkir di belakang lalu memarkirkan mobilnya di parkiran butik. Sekarang ia tinggal meminta kunci mobil dari Pak Yayat. "Pak, pulang dulu ya." "Oh iya, Bu. Silahkan kuncinya." Pak Yayat memberikan kunci mobil kepada Aruna. "Makasih, Pak." Aruna masuk ke dalam mobil pemberian suaminya saat ia ulang tahun ke-23 tahun, sebuah mobil sedan Honda Civic berwarna putih, mobil yang ia mimpi-mimpikan dijadikan nyata oleh suaminya. Siapa yang mengira kalau Mas Bian ternyata selingkuh. Mobil Aruna melaju mulus di jalanan Dago, kemacetan mulai mereda. Simpang Dago sudah sedikit lengang. Beberapa meter setelah melewati traffic light, kendaraan yang dikemudikan Aruna harus melaju pelan mengikuti kendaraan di depannya. Seharusnya tadi ia lewat jalan di Pati Ukur lalu tembus ke Gasibu untuk menghindari macet. Aruna sepertinya melamun lagi. Aruna memang sedang memikirkan sebuah pesan yang masuk ke ponselnya dari mantan ibu mertua yang tadi pagi ia terima. Si wanita yang katanya istri Mas Bian itu tidak memiliki rumah. Jadi ibu mertua menginginkan rumah Aruna sekarang untuk anaknya Mas Bian. Aruna memang memiliki rumah peninggalan kedua orang tua, tapi ya masa ia harus merelakan rumah yang dibeli Mas Bian ketika menikah dengannya? Bukannya itu termasuk gonogini? Perlu diingat juga kalau Aruna sudah membagi warisan Mas Bian kepada ibu dan kakak perempuan Mas Bian sesuai aturan agama yang berlaku. Dan ditetapkan kalau rumah itu menjadi miliknya. Brak, di tengah-tengah lamunannya tadi Aruna mengerem mendadak karena mobil yang di depannya tiba-tiba berhenti. Aruna memang berhasil menghindari tabrakan depan tapi buntut mobilnya tertabrak oleh mobil di belakang sampai dada Aruna menekan setir kuat meski sakitnya tidak seberapa. Lidahnya berdecak kesal. Ia pun mengesah berharap tidak perlu ganti rugi. Aruna merasa dirinya yang salah padahal dirinya yang ditabrak. Aruna menginjak gas pelan untuk menepikan mobilnya agar tidak menghalangi pengendara lain. Ia turun dari mobil, menguatkan hati untuk menghadapi si penabrak.
dalam benaknya sedang mengingat-ingat saldo rekening terakhir yang ia lihat. Mudah-mudahan cukup untuk mengganti kerugian mobil yang menabraknya. Seorang pria paruh baya turun dari balik kemudi usai menepikan juga mobilnya di belakang mobil Aruna. Ekspresinya datar. Pria itu sempat melirik Aruna kemudian memeriksa kerusakan pada mobilnya. "Maaf Bu, tadi saya lagi dapat telepon jadi enggak sempat ngerem." "Ya." Aruna terkesiap, "Ini bukannya harusnya aku yang minta maaf ya?" Aruna membatin. "Mobil ibu diasuransikan enggak?" "Mudah-mudahan iya ya Bu. Jadi saya gantinya enggak terlalu besar karena mungkin saya juga harus memperbaiki mobil majikan saya." Si pengemudi itu memperlihatkan raut wajah nelangsa. "Saya MAH cuma supir, Bu," sambungnya lagi. Aruna jadi iba. "Oh ya udah, Pak Malik," panggil seseorang dari belakang punggung pria tua tadi, "Pak Adrian." "Sebentar, Pak," sahutnya sambil sedikit membungkuk tampak ketakutan. Aruna memperhatikan pria yang memanggil tadi. Baru saja turun dari kabin belakang dan sedang berjalan mendekat sambil memegang ponsel. Pria itu cukup tampan, tidak? Maksudnya sangat tampan, ya? 9,9 lah karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Rambutnya lebat dipotong undercut dengan kedua alis yang tebal membingkai wajahnya sempurna. Pria itu juga memiliki rahang tegas dan sedikit bulu mulai tumbuh di sana. Dan sepertinya dia menghabiskan banyak waktunya di gym karena kemeja yang membalut tubuhnya saat ini mampu menyetak otot-otot indah di bagian lengan, dada dan sebagian perutnya. Tanpa sadar, Aruna menahan napas seiring langkah pria itu yang kian mendekat. Tapi entah kenapa Aruna masih bisa mencium parfum eksklusif pria itu. Ketika sudah berada di depannya, "Saya minta maaf untuk kerusakannya mobilnya." Pak Malik sedang menjawab panggilan telepon jadi fokusnya teralihkan. "Oh." Hanya itu yang bisa Aruna ucapkan lantas menoleh pada ekor mobilnya untuk menghindari tatapan pria yang kalau tidak salah dengar bernama Adrian. Tatapannya begitu dalam memaku Aruna membuatnya risih. "Nanti akan saya ganti," kata pria itu membuat Aruna mengembalikan tatap padanya. "Beneran?" kejar Aruna, karena walau satu titik kerusakan hanya Rp350.000, karena mobilnya masih diasuransikan, tapi kan lumayan buat nongkrong di kafe bersama Irma dan Ica, sahabatnya. "Iya. Saya akan ganti." Adrian merogoh dompetnya dari saku celana lalu memberikan kartu nama kepada Aruna. Aruna tertegun menatap kartu nama di tangannya. Pria itu adalah salah satu pimpinan di perusahaan besar tempat di mana Mas Bian bekerja. Lebih tepatnya Adrian Pramudia adalah atasan Mas Bian. Aruna jadi ingat, ia pernah mendengar beberapa kali Mas Bian mengeluh tentang atasannya yang bernama Adrian karena terlalu keras menekannya. Ia tidak menyangka sekarang sedang berhadapan dengan pria itu. "Hubungi saya kalau biaya perbaikannya sudah keluar." "Enggak usah Mas." Pak, ini ambil lagi kartu namanya." "Enggak apa-apa, enggak usah ganti biaya perbaikan. Aku juga belum tentu secepatnya masukin mobil ini ke bengkel karena masih butuh kendaraan untuk kerja. Selama masih bisa jalan, aku pakai aja dulu." Aruna menyerahkan kembali kartu nama itu. "Oh, gitu ya." Adrian bergumam. Ia mengalihkan tatapannya dari Aruna ke bagian belakang mobil Honda Civic berwarna putih. "Iya, enggak apa-apa." Aruna menggerakkan kartu nama itu lagi. Ia tidak ingin berurusan dengan orang yang kata suaminya sangat menyebalkan, apalagi sebagai atasan. Dia sama sekali tidak datang sewaktu pemakaman Mas Bian, hanya mengutus bagian HRD dan memberikan santunan entah berapa karena sang ibu mertua yang menguasai. "Kalau gitu, ikut saya ke rumah. Saya ada mobil yang enggak dipakai." "Mbak." Adrian menjeda karena bingung harus memanggil apa. Mereka belum berkenalan. "Aruna, panggil aja Aruna." Aruna menurunkan tangannya yang memegang kartu nama Adrian. Ia pegal, "Bak Aruna bisa pakai mobil saya selama mobil ini diperbaiki." Adrian beralih pada Pak Malik. "Pak, bawa mobilnya Bak Aruna ke rumah. Besok Pak Malik antarkan ke bengkel." "Baik, Pak." Pak Malik menyanggupi. Enggak usah. Maksud saya bukan itu. Mobil Bak Aruna diasuransikan enggak? Bak punya bengkel yang ditunjuk sama asuransi atau mau diperbaiki di bengkel langganan saya?" "Enggak." "Enggak Mas." Pak." Duh, Aruna keceplosan terus memanggil Adrian dengan sebutan Mas karena tidak tega memanggil pria itu dengan sebutan Pak. Menurut Aruna, Adrian terlalu mudah dipanggil Pak tapi dia atasan mendiang suaminya. "Enggak apa-apa, panggil Mas aja." "Ayo Bak ikut saya harus segera pulang. Ada yang sedang menunggu saya di rumah." Adrian melengos begitu saja kembali ke mobilnya.
membuka pintu di bagian kemudi. Tung, kunci mobilnya, Bu. Pak Malik menengadahkan tangan. Aruna melirik mobilnya sekali lagi. Kerusakannya memang parah. Bagian belakangnya penyok dengan transfer case dari mobil Mercy Adrian. Kalau diperbaiki pasti memakan waktu lama, sedangkan rumah Aruna di Buah Batu dan tempat kerjanya di Dago. BBM naik. Kalau naik ojek online bisa tekor. Aruna membalikan badan, memasukkan setengah tubuhnya ke dalam mobil sambil membungkuk untuk mengambil tas dan kunci mobil. Ini kunci mobilnya, Pak. Aruna memutuskan menerima tawaran perbaikan mobil sekaligus pinjaman mobil dari Adrian. Pak Malik menerima kunci mobil Aruna dan mereka berjalan ke arah berlawanan. Aruna mendekati mobil Adrian. Ia membuka pintu kabin belakang lalu masuk. Adrian melirik pada kaca spion tengah. Dia anggap gue supir, apa ya? Pria itu mengeluh di dalam hati. Sebenarnya aku enggak bermaksud buat minjem mobilnya Mas Adrian. Suara Aruna mengecil di akhir kalimat. Aruna bisa mendengar Adrian terkekeh. Enggak apa-apa. Kebetulan ada mobil mendiang istri saya yang enggak pernah digunakan. Jadi Mbak Aruna bis, jangan panggil Mbak Don Mas. Kesannya aku tuh Mbak Jamu. Sekarang Adrian tertawa. Padahal Aruna sedang kesal karena pria itu tidak berhenti memanggilnya Mbak. Kalau mau dibandingkan, sepertinya umur Adrian lebih tua dari Aruna meski tidak terlalu jauh. Panggil Aruna aja, pintanya memaksa. Oke. Aruna. Mendengar Adrian memanggil namanya, entah kenapa membuat Aruna merinding. Aruna melirik ke kursi kosong di sampingnya dengan waspada. Jangan-jangan arwah mendiang istrinya ada di sini. Tapi kalau aku pakai mobil istrinya, apa enggak marah dia, terus gentayangan nakut-nakutin aku? Gitu? Aruna sibuk bicara sendiri di dalam hati. Ia jadi ragu menerima tawaran Adrian. Terus gimana, Don? Masa aku turun di sini? Aruna mengesah. Tanpa sadar mengembuskan napas gusar membuat Adrian melirik kaca spion tengah. Tadi abis pulang kerja? Adrian bertanya, mungkin takut penumpang di belakangnya bosan. Iya. Aruna menjawab cepat, di mana? Adrian bertanya lagi, di Dago atas. Aruna menjawab cepat. Tapi maksud pertanyaan Adrian adalah nama perusahaannya bukan lokasi tempat Aruna bekerja. Meski begitu, Adrian manggut-manggut saja. Oh ya, itu mobil mau diperbaiki di bengkel langganan saya aja apa gimana? Masih ada asuransinya, jadi kayaknya nanti aku masukin ke bengkel yang ditunjuk asuransinya aja. Kalau Pak Malik yang antar bisa? Aruna kemudian berpikir, waktu itu mobil Mas Dian pernah ditabrak juga tapi supirnya yang antar ke bengkel. Kayaknya bisa, nanti aku hubungi orang bengkelnya dulu. Oke. Dan setelah jawaban Adrian itu, tidak ada lagi yang bersuara sampai mobil Adrian berhenti di depan sebuah rumah yang cukup besar dengan arsitektur minimalis di kawasan Setiabudi. Ini MAH kompleks orang kaya. Aruna bicara lagi di dalam hatinya. Pagarnya tiba-tiba terbuka sendiri padahal Aruna tidak melihat seseorang membukanya dari dalam sana. Adrian memarkirkan asal mobilnya di depan teras rumah. Papi. Suara anak kecil menyambutnya. Aruna sudah turun, memutari setengah bagian mobil dan berdiri di belakang Adrian yang sedikit membungkuk untuk menyambut sang putri ke dalam gendongan. Gadis kecil yang begitu senang bertemu papinya itu mengecup pipi Adrian dengan sering. Setelah puas, gadis itu mengalihkan pandangannya pada Aruna. Sesaat sang gadis kecil seperti terkejut kemudian bergumam, "Mami?" Gadis kecil itu kemudian meronta meminta Adrian menurunkannya. Adrian sempat menoleh ke belakang, sama terkejutnya dengan Aruna sekarang karena gadis kecil memanggil Aruna dengan sebutan Mami dan berlari berhamburan memburu Aruna. "Mami, lama banget perginya. Ara kangen." Gadis kecil itu memeluk kaki Aruna, wajahnya mendongak memperlihatkan pupi es dan Aruna tidak tahan untuk tidak menggendongnya. "Non Ara belum makan malam, Pak." Seorang wanita paruh baya menggunakan seragam nani memberitahu, "Ara mau makannya disuapin Mami." Isfara memeluk leher Aruna, seakan tidak ingin lepas dari gendongannya. "Ara, jangan gitu Don. Tantenya nanti cap, Tante." "Tante." "Bukan Tante. Ini Mami, Pi." Gadis kecil berusia 5 tahun itu menjerit gemas menyela ucapan sang papi sampai wajahnya mengerut. Aruna melirik Adrian, dengan tatap matanya meminta penjelasan kenapa Isfara sampai memanggilnya dengan sebutan Mami. Tapi Adrian sepertinya tidak memiliki jawaban, ia juga meringis dengan sorot mata meminta maaf. "Mami. Mami mau suapin Ara, kan?" Isfara melonggarkan lingkaran tangannya di leher Aruna agar bisa menatap wanita yang ia anggap sebagai maminya. Aruna mengerjap. "Heu?
Tapi sepertinya Isfara adalah gadis pemaksa, jadi ia menunggu sampai Aruna menjawab, "Ya, iya. Boleh, ayo Mami." Aruna meringis, menyesal memanggil dirinya sendiri dengan sebutan Mami. Mau bagaimana lagi? Isfara duluan yang memanggilnya begitu. Suapin, sambungnya menyanggupi, menghasilkan surakan penuh sukacita dari Isfara. "Ya Ai." Aruna tidak tega menghancurkan kebahagiaan Isfara yang tampak senang memanggilnya dengan sebutan Mami. Jadi ia berakting kalau dirinya memang maminya Isfara. Aruna memperlihatkan wajah penuh penyesalan kepada Adrian ketika melewati pria itu untuk masuk lebih dulu ke dalam rumah dituntun sang nani. Adrian tersenyum sangat tipis, sambil menundukkan pandangan ketika Aruna lewat. Apa arti dari senyum itu, Miskah? Apakah Adrian tidak menyukai tindakan impulsif Aruna yang memanggil dirinya dengan sebutan Mami tapi tidak bisa menegur Aruna juga di depan Isfara atau sebaliknya atau bagaimana? Aruna tidak mengerti. Semestinya Adrian menolongnya kalau dia tidak suka bila Aruna yang mengaku-ngaku sebagai maminya Isfara. Jangan diam saja, Aruna, kan tidak tega apalagi dia tidak punya anak. Aruna pernah sangat menginginkan anak sewaktu masih bersama Mas Dian tapi Tuhan belum percaya menitipkan satu malaikat kecil untuknya. "Mami, aku tadi dapat nilai A di sekolah," celoteh Isfara begitu antusias. Mereka sudah duduk di kursi meja makan, sang nani tengah menyiapkan piring untuk Isfara. "Wow, pintar ya Ara." Aruna mengusap puncak kepala Isfara lembut. "Aku enggak usah, Mbak." Aruna menolak ketika asisten rumah tangga menyimpan piring di depan Aruna. "Mami kenapa enggak makan?" Isfara protes bertepatan dengan Adrian yang duduk di kursinya di ujung meja. Aruna menatap Adrian kemudian beralih pada Isfara. "Mami, kan mau suapin Ara dulu." Duh, Aruna sudah fasih sekali memanggil dirinya dengan sebutan Mami, dan jujur, rasanya menyenangkan. Sang asisten rumah tangga memberikan piring kepada Adrian. Pria itu lantas menuang sendiri nasi dan lauk pauknya. Sesekali melirik Aruna yang tengah menyuapi Isfara yang belum berhenti berceloteh menceritakan kegiatan di sekolah setiap kali selesai menelan makanan. Aruna tersenyum, menanggapi celotehan Isfara meski ia harus terlihat bodoh lalu mereka tertawa bersama. Tiba-tiba dada Adrian bergemuruh. Ia belum pernah melihat Isfara sebahagia ini. Adrian masih bertanya-tanya kenapa Isfara menganggap Aruna sebagai maminya sementara banyak wanita yang ia kenalkan pada Isfara malah diabaikan oleh sang putri. "Mami, nanti aku mau tidurnya dikelonin Mami." "Ara, tegur Adrian yang sudah menyelesaikan makan malamnya. "Kenapa?" Isfara menunjukkan ekspresi tidak terima. "Ara, kan anak pintarnya Papi, udah besar. Udah bisa tidur sendiri," bujuk Adrian dengan nada lebih lembut. "Oh, Ara udah bisa tidur sendiri? Wah, hebat ya." Aruna memuji sebagai penghargaan kepada Isfara yang katanya sudah bisa tidur sendiri. "Iya Mami. Ara udah bisa bobo sendiri tapi sekarang Ara mau tidur dikelonin Mami. Ara kangen sama Mami. Nanti, kalau Mami sama Papi udah kasih Ara adik, baru Ara mau bobo sendiri." Adrian terbatuk karena tersedak kopi yang baru saja diminumnya. "Ara, Tante Aruna harus pulang, ini udah malam." "Ih, ini Mami, bukan Tante." Isfara membentak tapi matanya berkaca-kaca lalu menangis dengan membuka mulutnya lebar. Sayang." Aruna membawa Isfara ke atas pangkuannya. "Ara." Adrian mengerang. "Papi jahat," kata Isfara sambil menangis. "Oke, Mami temenin Ara tidur ya, tapi setelah Ara tidur, Mami pulang, gimana?" Aruna memberi penawaran agar ketika Isfara bangun nanti dan dirinya tidak ada, gadis kecil itu tidak kecewa. "Kenapa Mami nggak bobo sama Papi?" Isfara menghentikan tangisnya dan menunggu jawaban Aruna. "Maaf, karena Ara kamu jadi harus pulang malam." Adrian mengantar Aruna ke depan teras. Aruna berhasil menidurkan Isfara selagi Adrian menyelesaikan pekerjaannya di ruang kerja di samping kamar Isfara. Sebelumnya Aruna harus mendongeng dulu dan meyakinkan Isfara kalau ia dan Adrian tidak bisa tidur bersama karena belum menikah. Isfara banyak bertanya mungkin karena bingung dengan apa yang Aruna sampaikan juga kondisi yang terjadi sekarang. Tapi akhirnya, mungkin karena kelelahan, Isfara tertidur pulas dan Aruna bisa pulang. Enggak apa. Padahal dalam hati Aruna kesal karena Adrian tidak membantunya sama sekali menjawab pertanyaan-tanyaan Isfara tentang hubungan mereka jadi Aruna sok tahu saja yang penting Isfara berhenti bertanya. Biar nanti jadi urusan Adrian bila jawabannya memang tidak sesuai. Tapi, aku nggak enak tadi berani-berani ngaku jadi maminya Ara. Aku nggak tega, imbuh Aruna kemudian sambil mengerutkan wajahnya. Adrian hanya tertawa kecil sebagai tanggapan.
Menyebalkan bukan? Apa Ara selalu seperti itu setiap ketemu wanita yang Mas bawa pulang? Adrian mengangkat kedua alisnya bingung. Pertanyaan Aruna itu seperti sebuah tes. Maksudnya, setiap ketemu wanita sebaya maminya. Itu, tadi aku kan kesini sama Mas. Terus. Jadi, Aruna gelagapan membuat Adrian tertawa renyah dan membuatnya semakin tampan. Iya, saya ngerti. Ngerti apa nih? Ara nggak pernah melihat wajah maminya secara langsung. Maminya meninggal ketika dia lahir. Hanya ada satu foto maminya di ruang kerja saya. Ara sering menatapnya selama berjam-jam dan sepertinya harus saya pindahkan. Adrian menjelaskan sambil menuntun Aruna ke garasi. Ini mobilnya. Adrian menunjuk sebuah sedan BMW warna putih. Aruna tahu kalau mobil itu dipasarkan 6 atau 7 tahun lalu. Ia juga bisa melihat dari angka kecil di plat nomornya. Mobil ini kadang digunakan mengantar Ara ke sekolah atau ke rumah omanya. Kadang juga dipakai asisten rumah tangga ke pasar dan kadang digunakan oleh saya sendiri. Jadi, mobil ini masih berfungsi dengan baik. Adrian seolah mengerti apa yang Aruna pikirkan. Aku mikir apa sih? Ya jelas aja masih dipakai. Kalau enggak dipakai pasti udah dijual. Aruna mengumpati dirinya di dalam hati. Tadi Aruna sempat berpikir, bisa jadi mobil itu mogok ketika ia kendarai di tengah jalan karena bertahun-tahun tidak digunakan oleh pemiliknya yang sudah meninggal. Ini kebagusan, Mas. Aku nggak bisa terima. Nggak apa-apa deh, aku pakai mobil aku aja. Nanti-nanti lagi diperbaikinya. Adrian mengerjap, heran dengan sikap rendah hati Aruna. Zaman sekarang bukannya wanita itu materialistis ya. Semestinya Aruna senang mendapat mobil pengganti sementara yang bagus sehingga ia memiliki kesempatan flexing di depan teman-temannya. Aruna. Ya. Langkah Aruna tertahan ketika hendak menghampiri Pak Malik yang berdiri tidak jauh dari mereka. Kalau begitu saya akan meminta Pak Malik untuk mengantar jemput kamu dari rumah ke tempat kerja kamu selama mobil kamu diperbaiki.